sekali lagi nih CV itu kita kayak jualan ya kayak. Jadi Iya, betul gimana banget kita Kak Laksmi. bisa membranding, bisa apa namanya Mm-mm. mengulik ke apa namanya kelebihan kita gitu. Iya, betul sekali. Ini istilahnya kayak jual diri in a good way gitu ya. Nah, Betul. oke. Ini gedein dikit, Kak. Nah, ini kayaknya yang ngirimin ini aku nggak tahu deh. Ini apakah kepotong atau memang hanya segini? Karena aku nerimanya cuma sekotak ini aja sih. Dan ini kayak misalnya ada kontak, terus habis itu ada ini kalau nggak salah yang kontak ini dia nyantumin Instagram, terus juga nyantumin Facebook sama Twitter. Itu lebih baik dihilangin aja. Terus ini juga kakak masih pakai foto, itu juga lebih baik dihilangin aja. Terus language-nya suka banget dengan bahasa Inggris gitu. Ini mungkin bisa lebih di ini ya Kak ya, lebih dirangkai lagi kata-katanya, itu juga bisa pakai Kinobi atau Axel biar lebih profesional untuk secara tampilannya kayak gitu. Dan ini kan juga pendidikannya dari TK, SD, SMP. Nah, itu nggak usah Kak. Jadi mendingan langsung aja S1 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Walisongo Semarang kayak gitu ya. Terus juga untuk personal detail date of birth-nya ini juga nggak perlu dicantumin karena aku takutnya ketika kita nyantumin tanggal lahir ini yang pertama data kita bisa diretas kayak gitu ya. Terus kedua juga untuk aku takutnya kenapa? Karena HRD itu mungkin kalau ngelihat 2002, berarti kan umurnya sekarang masih 20 tahun. Ih, muda banget. Berarti nggak ada pengalamannya. Kayak gitu misalnya. Atau misalnya kalau kakak nulis di sini 2002, nanti suatu saat kayak, ih ini mah udah tua banget nih, takutnya nanti banyak alasan dan lain sebagainya. Jadi, mendingan tidak perlu mencantumkan data diri seperti tanggal lahir, tahun lahir gitu, nggak perlu ya. Atau mungkin misalnya kalau mau nyantumin data diri nanti ketika kita sudah benar-benar diterima di perusahaan tersebut. Itu biasanya kita dikasih kayak surat kontrak dan lain sebagainya, disuruh ngisi biodata. Nah, itu baru tuh kakak boleh nulis di situ kayak gitu. Terus interest, menjadi seorang bisnis yang sukses, public speaking, handal, menjadi pemuda yang punya skill banyak. Ini juga masih bisa lebih diperbaiki lagi dari segi kata-kata dan bahasanya. Misalnya interestnya, ya udah interest ini sebenarnya perlu nggak perlu sih sebenarnya. Ini juga bisa ditaruh di bagian profil diri, kayak daripada kakak nulis suka banget dengan bahasa Inggris, itu bisa banget kakak juga nulis kayak berpengalaman di bidang apa, atau lulusan dari S1 lulusan baru studi komunikasi dan penyiaran, memiliki kemampuan dalam berbahasa Inggris dan memiliki ketertarikan di bidang apa, bisnis, public speaking, dan leadership misalnya seperti itu. Nah, ini kan kayak di bagian interest ini kakak masih bahasanya masih terlalu apa ya, kayak bahasa sehari-hari gitu ya. Jadi lebih baik diganti ke bahasa Indonesia yang baik dan benar, kayak sesuai EYD. Terus habis itu juga ini ada penulisan bahasa Inggrisnya, I-nya nggak besar, B-nya nggak besar kayak gitu. Terus untuk bahasanya juga, ini kan kakak kontak, personal detail, language, interest itu kan menggunakan bahasa Inggris. Tapi ketika menuliskan kayak suka banget dengan bahasa Inggris atau menjadi seorang bisnis yang sukses, ini kan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, lebih baik kakak pilih salah satu, bahasa Inggris aja, bahasa Indonesia aja gitu. Untuk pendidikan ini tadi aku udah bilang nggak perlu dicantumin dari TK ya, cukup S1-nya aja, atau kalau mau nambahin SMA-nya juga boleh kayak gitu. Terus udah sih kalau dari aku, ini bisa banget pakai Kinobi atau Axel ya.